Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Interpersonal Skill. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang manajemen konflik. Konflik dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama dan atau karena mempunyai status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda. Kemudian, macam-macam konflik, ya. Yang pertama, konflik di dalam individu. Jadi, konflik di dalam diri kita sendiri. Kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Jadi, bisa konflik individu dengan individu, ya, dalam satu organisasi. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Jadi, individu dengan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Jadi, bisa juga konflik kelompok dengan kelompok dalam organisasi yang sama. Kelima, konflik akibat adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Ya, bisa juga konflik karena persaingan ekonomi. Nah, selanjutnya, sebab-sebab timbulnya konflik. Pertama, berbagai sumber daya yang langka. Nah, biasanya orang akan rebutan ya untuk mendapat sumber daya. Nah, karena rebutan tadi bisa terjadi konflik ya. Siapa yang dapat memiliki lebih banyak sumber daya seperti itu. Kedua, perbedaan dalam tujuan. Misalnya teman kita si A ya memiliki tujuannya si B memiliki tujuan yang lain. Nah, tujuan si A sama si B berbeda. Nah, maka akan timbul konflik karena perbedaan tadi. Ketiga, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Misalnya, teman kita si A selalu mengerjakan kerjaannya, kemudian si B ya selalu bergantung pekerjaannya diberikan kepada si A. Nah, kalau seandainya si A tidak mau mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan si B, maka akan terjadi konflik antara si A dan si B. Kemudian yang keempat, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Jadi kalau seandainya kita mempunyai nilai, persepsi atau pandangan yang berbeda, nah maka itu bisa menjadi konflik juga. Kemudian bisa juga dengan sebab-sebab yang lain terjadinya konflik yang tidak saya rangkum di sini. Kemudian manajemen konflik. Nah, apa pengertian manajemen konflik? Pengertiannya yaitu proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan solusi yang diinginkan. Jadi manajemen konflik ini biasanya pihak ketiga ya, dia menyusun strategi ya untuk membuat solusi ya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya cara menyelesaikan konflik. Pertama, kompetisi. Jadi diadakan persaingan ya. Nah, persaingan, pertandingan bisa juga menyelesaikan konflik. Kedua, kolaborasi. Nah, kebalikan dari kompetisi. Jadi bisa juga kita melakukan kerjasama. Nah, ketiga, kompromi. Nah, kita juga bisa kompromi ya, hampir sama dengan negosiasi ya untuk menyelesaikan konflik. Keempat, menghindar. Bisa juga ya, kita menghindar berarti kita mengalah ya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kelima, mengakomodasi. Bisa juga untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan konflik. Pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Jadi kita buat sistem ya untuk melaksanakan komunikasi. Nah, kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Ketiga, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku, terutama yang menyangkut hak karyawan. Nah, biasanya ini ya, karyawan itu biasanya mau jelas ya peraturan dan prosedur yang bakunya. Nah, keempat, atasan punya peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Jadi, atasan
harus berperan kalau seandainya ada konflik yang terjadi terhadap karyawannya. Nah, atasan tersebut yang harusnya menyelesaikan konflik yang terjadi pada karyawan. Kelima, ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. Nah, jika sudah harmonis ya iklim dan suasana kerjanya, maka biasanya karyawan tersebut akan betah untuk bekerja. Nah, kemudian keenam, bentuklah teamwork ya. Nah, dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit kerja. Jadi, kita juga harus bisa membuat tim kerja ya. Nah, tim kerja dan kerjasama. Nah, untuk setiap kelompok ya, atau antar kelompok atau unit kerja. Jadi sebenarnya antar unit kerja itu kita harus saling bekerja sama. Nah, jangan sampai kita kerjanya masing-masing unit bekerja masing-masing. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit atau bagian merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung. Jangan ada yang merasa paling hebat. Nah, ini yang tidak boleh. Biasanya kadang-kadang ya ada di suatu perusahaan atau instansi, unit atau bagiannya saling mau menonjolkan diri, mana yang paling hebat. Nah, itu tidak boleh. Harusnya semua unit atau bagian pada suatu perusahaan atau instansi, mereka harus saling mendukung. Nah, karena mereka saling terkait ya, pekerjaannya saling terkait. Nah, maka mereka harus saling mendukung ya. Kemudian tidak boleh merasa paling hebat. Nah, mereka harus merasa sama ya, sama unit bagiannya. Nah, bekerja dalam satu perusahaan atau instansi, maka mereka harus saling bekerja sama. Kemudian kedelapan, bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit atau departemen atau bagian. Nah, jadi kita juga harus saling pengertian ya. Nah, jadi kita anggap ya unit atau departemen atau bagian kita itu adalah rumah kedua untuk kita. Kalau rumah pertama, rumah kita di rumah kedua kita adalah unit atau departemen atau bagian tempat kita bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Baiklah, nah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada kasus ya. Nah, kasus ini setiap orang pasti pernah mengalami konflik baik terhadap diri sendiri, individu, maupun kelompok. Nah, konflik yang paling berat terjadi sesungguhnya adalah konflik dengan diri sendiri. Jadi, konflik pada diri kita sendiri itu yang paling berat biasanya. Nah, bagaimana Anda menangani atau menyelesaikan jika terjadi konflik dengan diri sendiri? Ceritakan pengalamanmu dan ketik di Microsoft Word, lalu dikumpulkan di Classroom tugas pertemuan 7. Nah, inilah tugas pertemuan 7 untuk kalian ya. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.